hari-hari di mana kita tidak bolak-balik lihat kalender. Aman. Hari ini ada yang masih deg-degan pegang HP? Mboten. Sudah nggak ada ya? Aman. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah aman. Aman, terkendali. Hari ini yang angsurannya masih lancar? Yang telat 1 sampai 3 angsuran? Ya. Kenapa yang saya tanyakan itu yang lancar dan yang telat 1 sampai 3 angsuran? Karena orang yang sedang paling pusing dan paling panik adalah yang lancar dan telat 1 sampai 3 angsuran. Lancar dipaksakan. Nah, lancar dipaksakan, pendapatannya 20 juta, angsurannya 30 juta. Setiap tanggal mingguan kayak gini, berarti yang dicari boleh utangan. Nah ini posisi yang paling panik ada di posisi ini. Tapi coba di sini yang macetnya sudah lewat dari 1 tahun. Kelihatannya badannya sudah gemuk-gemuk ya. Iya, jadi kalau sudah lama fase ininya sudah lewat. Fase stres, fase apa sudah mulai bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu terus ada yang saat ini prosesnya sudah sampai proses lelang? Sudah. Mas Cipto sudah ada pemenang. Sudah ada pemenang, berarti berapa lama ya Mas? Setahun setengah Ustaz. Setahun setengah. Jadi ini Mas Cipto dari Surabaya sudah ada pemenang 1,5 tahun yang lalu. Saat ini pun masih tetap bisa menempati rumahnya. Kita masih proses masih panjang lah. Ini proses. Terus kenapa Bapak Ibu kumpul di ruangan ini? Lunas. Ada yang alumni cara gila jadi pengusaha? Alumni seminar cara gila jadi pengusaha di ruangan ini? Belum ada. Nggak ada ya? Berarti cuma saya sendiri saja. Ada yang pinjamannya di Danamon Simpan Pinjam? Nggak ada ya? Alhamdulillah berarti dosa jariasa sudah nggak ada. Karena kalau Danamon Simpan Pinjam dulu marketingnya dan konektornya saya yang training. Jadi kalau Bapak Ibu pinjam di Danamon berarti saya dulu ikut andil, ikut bohongi Bapak Ibu sekalian. Yang di PNM ulang, berarti ini dosa saya masih agak banyak ini. Saya dulu ikut mereview kebijakan kredit PNM ulang Indonesia. Nah, saat ini dari semua bank yang ada, yang penagihannya paling kejam, proses lelang paling cepat saat ini adalah PNM ulang. Saat ini ada yang 3 angsuran dilelang beneran, PNM ulang bisa 4 angsuran dilelang beneran. Kalau yang bank yang lain bisa lelang cuma nyanyian saja, tidak pernah lelang. Kenapa? Ada bank yang proses lelangnya begitu cepat, ada yang bank santai-santai. Tadi Bu Detati, Bu yang di BNI, Bu, itu malah macetnya sudah 2 tahun, pegawainya tidak pernah datang juga ya. Sekarang ya Bu, padahal utangnya mandan lumayan, mandan akeh 3,8 miliar ya. Kolektornya malah nggak datang, padahal macetnya sudah 2 tahun. Padahal sering disiapkan kopi dan lain-lain itu. Tapi banyak yang baru telat berapa, kolektornya rajin. Nah, ini tergantung yang pertama yaitu jenis banknya. Kalau bank-bank BUMN
bank BUMN besar itu nagihnya lebih santai. Tapi tetap sejak tahun 2016 berapa bank BUMN disindikasi terus dicesi ke Cina, sehingga ini untuk jaminan Cina. Akhirnya ada berapa bank BUMN tanggal merah masih nagih? Ada, karena mereka juga punya utang ke Cina, Pak. Jadi akhirnya ya sama seperti Bapak Ibu punya utang boleh mode sergap kan? Nah, mereka pun sama, pegawainya dipres. Itu bank BUMN cenderung lebih santai nagihnya. Cuma nanti santai nagihnya cuma negosiasi pelunasan bisa dipokok tetap. Beda bank swasta nasional nagihnya kenceng banget, bolak-balik ngancam lelang dan lelang beneran. Cuma endingnya pada saat kita punya duit, nawar bunga denda gampang, nawar pokok pun masih bisa. Itu bedanya. Nah, nanti yang paling memetik adalah lembaga-lembaga yang miskin tapi sombong, yaitu BPR. BPR secara keuangan sebenarnya belum begitu besar, tapi sudah buat bank. Akhirnya likuiditasnya tidak begitu baik, nagihnya bolak-balik kan. Nah, itu BPR. Jadi di sini ada yang punya utang di BPR? Mesti nagih lumayan ya? Lumayan keselih. Jadi kalau bicara keselih, tahu ya yang Jawa Timur tahu arti keselih ya? Bikin capek. Sebenarnya pegawai banknya juga mau nagih Bapak Ibu juga sudah capek, males, sama aslinya. Jadi jangan ngomong bolak-balik pegawai bank datang. Pegawai bank juga bolak-balik aku kok nagih jenengan gitu. Sama. Nah, tinggal masalah mental saja. Yang nagih juga bobot, Bapak Ibu juga bobot menghadapi debt collector. Terus yang berikutnya yang nagih agak kenceng juga leasing. Kenapa leasing itu nagih agak kenceng? Karena leasing itu secara keuangan duitnya juga utang ke bank. Jadi leasing itu lembaga keuangan non perbankan yang jadi cara gampangannya ya calo lah. Cuma dia punya perusahaan. Jadi uangnya dari bank A disalurkan ke nasabah A misalkan. Cuma setornya lewat leasingnya. Sehingga kenapa leasing kalau nego denda bunga agak alot, karena leasingnya setor ke banknya tetap gimana caranya lancar. Terus ada yang di sini punya pinjamannya di BMT, Bank Mumet terus? Gak ada ya? Oh ada. Nagihnya lumayan juga ya, tapi tidak keras-keras banget sih. Cuma rajin datangnya, istiqomah kalau datang. Ini sekilas, mungkin bagi yang belum kenal, saya berkarir di perbankan tidak begitu lama, hanya 97 sampai 2014. Jabatan terakhir saya adalah Direktur BPR Syariah. Jadi kalau cerita akad-akad syariah ya sedikit-sedikit ya tahu. Nakal-nakalnya Bank Syariah ya saya dulu ikut ngajari. Jadi cara berbohong yang syariah seperti apa ya gitu. Nah. Terus di hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa berhubungan dengan riba di akhir hidupnya adalah kemiskinan, tidak memiliki harta. Jadi saya dulu direktur, begitu saya riset tahun 2014, langsung mulai detox. Proses pembersihan harta haram dalam tubuh saya pun mulai berjalan. Mulai ketipu, uang dibawa kabur, terus
terus usaha saya itu buka rumah makan, saya punya kios mie ayam bakso. Sehari itu hari biasa, buka jam 8, tutup jam 5 sore. Omset 2 juta sampai 3 juta hari biasa. Kalau Sabtu Ahad itu omset di 4 sampai 6 juta. Begitu saya resign, warung bakso mie ayamnya ikut resign. Jadi bisa jelas-jelas buka. Kakak saya itu nyari saya itu telepon. Kamu lagi di mana? Di kios. Oh, kios tutup. Aku lewat tutup. Padahal jelas-jelas buka. Kakak saya itu nyari ngomong tutup. Itu sampai segitunya. Tuh, omset akhirnya turun terus sampai terendah di 300. Akhirnya saya tutup. Saya tutup. Terus kiosnya dilelang. Dan lelangnya ada pemenang lelang. Utangnya masih 290 juta, 298 kalau nggak salah utangnya. Terus dilelang laku 100 laku ya kalau nggak salah 167 saya nggak buka. Kenapa nggak dibuka? Karena kios itu SHGB tinggal 2 tahun, saya tawarkan kemana-mana ditawar cuma 120 juta, itu tawaran paling tinggi. Jadi saya lebih baik sudah diserahkan ke bank, saya terima tanda surat lunas, selesai. Daripada saya buka, suruh lunasinya 298. Iya. Jadi dengan kata lelang saya itu fobia paranoid. Karena nanti kita masih banyak yang bisa dievaluasi. Jadi saya pengalaman saya mungkin dengan Bapak Ibu mohon maaf, saya nanti mohon izin saya menyampaikan di depan bukan menggurui, cuma karena saya sudah ngalami. Saya ngalami jadi pegawai bank cuma 17 tahun. Saya ngalami jadi nasabah bangkrut yang nagih itu seperti orang hajatan. Ngalami 2014 sampai 2016. Ngalami. Saya di penjara pun ngalami. Jadi cukup saya saja yang ngalami. Bapak Ibu belajar dari pengalaman orang lain yang menyedihkan. Jadi jangan ikut, saya biar lengkap ikut ngalami kayak gitu semua, jangan. Sengsara. Tapi sengsara membawa nikmat. Pada saat dijalani kita mungkin tidak ikhlas. Tetapi pada saat sudah menjalani, mungkin itu cara Allah untuk memberi ilmu. Sehingga kalau saya sekarang kalau ada orang CBR itu telepon, Pak, saya dilaporkan polisi, saya hafal dari proses BAP sampai masuk itu prosesnya seperti apa, nggak usah baca buku. Yang saya alami itu mungkin cara Allah supaya apa? Pada saat ada yang konsultasi saya tahu, oh Mas, saya kasusnya kayak gini, duit berapa yang digelapkan sekian, nanti berarti jenengan kenanya 374, tuntutannya 4 tahun, paling dengan kena putusan sekian, jalani sekian. Wis boleh duit di luar bisa enggak? Enggak bisa, dijalani saja. Ya maksudnya karena saya sudah pernah ngalami kan bayangan-bayangan itu sudah pernah lah. Dilelang saya pernah, rasanya deg-degan kayak apa dilelang saya pernah. Itu ada aset yang dilelang sampai sudah 9 kali. Jadi kalau Bapak Ibu baru dilelang sekali, berarti masih ada kesempatan 8 kali. Itu. Nah, jadi proses itu nanti proses banyak. Nah, di proses itu ternyata proses berat ya. Kalau Bapak Ibu ada yang di ruangan ini ngomong kita mulai hidup dari nol, ada? Disyukuri. Karena saya mulai hidup dari minus 1,2 miliar. Sudah gak ada yang bisa dijual lagi. Karena pada saat saya terpuruk, saya secara mental down, saya tanda kutip ngeheng. Kalau HP itu dipejet-pejet ya Gak nyambung. Gak jalan. Itu saya alami tahun 2014 sampai 2016. Saya alami itu. Nah, di saat itu saya melakukan banyak kesalahan, yaitu di panik finansial.
Panik finansial itu ada aset yang harganya 1,5 miliar, saya cuma jual 1 miliar. Nutup bank orang rampung karena masih kena bunga denda itu. Nah, dengan Bapak Ibu belajar di CPR, alhamdulillah 500 juta saya itu yang kudunya harga 1,5 dijual 1 miliar. Nah, itu bisa saya bagikan gratis ke Bapak Ibu. Jadi nanti nawar bunga, nawar denda, sampai nawar pokok pun di CPR kita dampingin. Yang penting apa? Siap mental. Karena ngadepi pegawai bank, kalau Bapak Ibu nggak siap mental, ya nanti mahal. Sebenarnya orang bank sama nasabah itu kita gambarkannya sama seperti Bapak Ibu tawar-menawar di pasar. Gambarannya sama. Contoh, di sini ada yang bakulan pasar atau dodolan bumbu-bumbu ada? Dodolan bumbu-bumbu mas. Nah, coba misalkan jualan lombok. Lombok itu kita jam 2 siang misalkan. Kita ke pasarnya jam 2 siang. Kulakan 20, harga jual biasanya misalkan 30. Ada orang nawar 20, dikasih apa enggak mas? Ini sudah jam 2 siang. Karena kalau nggak dikasih besok bosok. Bank pun prinsipnya sama. Pada saat pagi hari, jenengan masih tetap ke 30 juta nggak mas? Kalau pagi hari 30.000 per kilo lomboknya masih. Bank sama. Pada saat Anda lancar, bank akan bersikuku pokok bunga denda. Ya enggak? Tapi pada saat Anda macet 1 tahun, bank mikir pokok bunga denda apa yang penting pokok balik? Pokok balik. Prinsipnya sama, tinggal berarti kuat-kuatan. Baku lombok sama pembelinya mentalnya kuat sama. Iya enggak? Baku mentalnya siap pembelinya kan, orang lah kan, kalau Wisma dan Layu pergi kan, mesti baku lomboknya kalau nggak siap mental, mas kenapa sih bener lah. Pegawai bank pun sama. Tinggal kuat mentalnya kuat Bapak Ibu, apa kuat pegawai banknya. Nah, cuma kita kan deg-degannya orang Pak. Nah, ini ilustrasi sederhana seperti itu. Jadi bedanya bank dengan kita berkeluarga. Kalau berkeluarga, anak yang manut biasanya minta apa dikasih ya. Sing bandel mandan angel. Di bank kebalikannya. Nasabah yang baik-baik arep melunasi kena bunga penalti. Ya. Tapi nasabah sing bandel macet wis setahun wis lah. Jenengan karpen gak pira karpen. Cepet-cepet ae. Ruwet bunga juga. Ini kembali lagi apa? Masalah mental. Jadi kenapa di CPR mesti iman terus mental? Karena ini kaitannya ini, kalau imannya sudah kuat, tinggal mental ngadepi yang nagih, mental ngadepi diomong tetangga, mental diomong mertua, diomong orang tua, diomong teman dan lain-lain. Saudara nih, curhat banget ya. Jujur ya. Ini tidak diajarkan di CPR. Karena saya lihat yang pesertanya kan sudah punya istri semua ini. Ini kasihan, laki-lakinya dipaksa menikahi seorang gadis untuk lunas utang. Kasihan ini cowoknya. Bahagia itu kayaknya. Ini juga kasihan. Kasihan cowoknya juga. Nah, kalau yang ini komentarnya ya. Ini kejadian di Purbalingga. Seorang istri mengikhlaskan suaminya menikah lagi dengan catatan istri mudanya melunasi utang-utangnya. Mantap. Ikhlas gak Bu? Enggak.
Gak ikhlas Pak. Nah, setelah terjadi, ternyata mesti ya, ini kalau bapak-bapak, kalau misalkan, ini kan baru misalkan ya, punya istri 2, bertanam oleh istri tua apa istri muda? Udah. Mesti yang muda. Udah dulu. Nah, lagi ngumpet utang, ngumpet apa, mesti baliknya ke istri tua. Itu sudah saya tanyakan ke beberapa yang bermain kayak gitu semua. Nah, ternyata betah di istri tua, kepikiran akhirnya sering sakit-sakitan.